Selamat datang para penonton yang terhormat di Padepokan Sobarnas Martawijaya. Pertunjukan ini akan berlangsung dengan kisaran waktu 50 menit. Aturan: handphone dalam keadaan silent, tidak menggunakan lampu kilat atau blitz saat mengambil gambar atau video. Inilah kesaksian burung-burung kondor. Selamat menyaksikan. Angin gunung turun dan merembes ke hutan, lalu jatuh di atas permukaan kali yang luas dan akhirnya tergantung di daun-daun tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat jejak-jejak sedih dari tani buruh yang terpacak di atas tanah yang gembur, namun tidak memberi kemakmuran bagi penduduknya. Wahai tanah airku, alangkah subur lembah-lembahku, tetapi alangkah menderita kehidupan rakyatku. Penderitaan mengalir dalam pari-pari
kemarin pada wajah rakyatku. Mereka mengerjakan usaha tetapi akan buahnya mereka tak punya hak memakai pohon. Mereka tak punya hak memilikinya. Dari pagi sampai siang rakyat negeriku bergerak-gerak, menggapai-gapai, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri dalam usaha tak menentu. Dari siang sampai sore mereka menjadi olokan sampah. Dari malam hari mereka terbanting di lantai dan sopannya menjadi burung kondor. Ribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor. Burung kondor pergi ke gunung. Sampai di gunung ia termenung. Burung kondor menjerit. Dalam marah ia menjerit, tersingkir ke tempat-tempat yang sepi. Burung kondor menjerit. Di batu-batu gunung ia menjerit, bergema di tempat yang sepi. Burung kondor mencakar-cakar batu-batu. Burung kondor mematuk udara. Dan di kota orang bersiap menembaknya. Burung kondor puas mendapat kegagalannya. Tapi bagaikan petapa, ia terpisah dari kota. Jose Carosta, kamu tidak wajar. Kamu suka cari perkara, kamu suka kesulitan, dan kamu suka publikasi. Ada banyak burung di tanah air kita. Ada burung betet, ada burung nuri, tapi kamu bersajar tentang burung kondor. Jose Carosta, apakah kesenian lebih penting daripada roti? Bagi siapa? Bagi mereka yang lapar, roti tentu lebih penting daripada kesenian. Jose, apakah puisi bisa mengatasi kemelaratan? Secara langsung dan seketika tidak, tetapi puisi bisa mendatangkan kekuatan jiwa bagi mereka yang menderita, dan dengan begitu bisa menolong mereka yang menderita. Jadi maksudmu, seni bisa menjadi hiburan? Ya, seni memang bisa menjadi hiburan. Tetapi dalam persoalan tadi, seni terutama memberi pengertian bukan hiburan. Tetapi karena pengertian memunculkan kekuatan, maka kekuatan bisa menjadi hiburan. Baik Jose, terima kasih.
Gonzales. Jose, tentara-tentara telah merampas beberapa buku bacaan kami. Majalah kami telah mereka koyak semuanya. Apa yang mesti kita lakukan, Jose? Kita akan tetap menulis, kita akan tetap bicara, kita akan tetap merdeka. Dunia lebih luas daripada halaman kampus. Kita akan membacakan sajak-sajak di Bukit Zaitun di luar kota. Baik, Jose. Aku yang akan mengatur penyelenggaraan itu semua. Bagus. Aku pergi, Jose. Bukannya menghidupkan jiwa, tetapi malah mematikan jiwa. Apakah tujuan universitas untuk
menggantikan jiwa kita? Apa kita mau digiring ke universitas untuk dimatikan jiwa kita? Tidak, tidak, dan tidak. Tidak! Kawan-kawan, nyata kita sependapat di dalam pikiran dan di dalam jiwa kita. Itulah mengapa sekarang kita berkumpul di tempat yang gelap ini. Tapi kawan-kawan, harus kita ingat dari sekarang bahwa kita berkumpul di sini bukan hanya untuk mempersatukan kehendak dan jiwa, tapi untuk mempersatukan aksi, untuk menggalang aksi, untuk meladang dan melancarkan serangan ke arah kebaikan. Ya, tapi toh kita harus mengorganisir semacam kegiatan yang jelas garisnya untuk tetap menghidupkan api massa. Ingat kawan-kawan, mahasiswa sedang menunggu komando aksi dari kita. Jadi kita bikin demonstrasi kecil-kecilan dulu? Tidak. Kita akan menggunakan tangan orang lain untuk melemparkan kayu bakar ke dalam bara api. Apa maksudmu? Kita akan mendesak orang lain untuk melakukan aksi sekedar menjaga semangat massa. Tetapi kita juga harus menjaga supaya kita tidak nampak terlihat oleh orang lain. Ya, tepatnya kita akan menggunakan Jose Carrosta. Santa Maria. Dia orang tinggi. Tepat menurut kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa masih banyak orang yang mengaguminya dan mengikutinya. Ya, saya memang telah menyaksikan sajak-sajak yang penuh dengan eksperimen-eksperimen. Memang merasa urat saraf juga. Untuk sementara lebih dari cukup, kita nanti yang akan melanjutkan gerakannya. Ya, aku mengerti maksudmu. Kalau begitu, kamulah yang bertugas, Bobiola. Maksudmu, aku harus menjadi dewi kesenian. Ya, tepat. Tapi teman-teman, tugas ini sangat berat. Tenanglah, aku akan selalu berada di sampingmu. Ya, aku memang percaya kepadamu.
Jangan doa-doa melulu, Jose. Kamu pikir aku takut aksi? Apa kamu kira apa yang aku lakukan selama ini namanya bukan gerakan dan aksi? Ya, dan mengandung resiko juga, Jose. Nah, kamu belum tahu. Tapi aksi semacam itu adalah konyol. Aksi semacam itu tidak akan mendatangkan perubahan apapun. Aku tahu apa resepmu untuk obat bagi borok itu. Revolusi. Kenapa tidak? Katakan kepada Juan Federico aku tidak mau mengikuti jejaknya. Apa hubungannya aku dengan Kamu adalah anak buah Juan Federico. Dari satu mil aku sudah mencoba. Aku bermaksud baik, kami bermaksud baik. Katakan kepada Juan Federico, aku tidak mau mengikuti jejak orang fanatik. Aku percaya pada perubahan berdasarkan perkembangan kematangan kesadaran. Perubahan yang mendadak yang disebabkan oleh revolusi aja jangan menjadi perubahan yang semu. Bajunya saja yang ganti, jiwa orangnya tetap sama. Dan apabila nanti Juan Federico menang, dia juga akan menjadi diktator dan rakyat akan tetap menderita. Dengar, Nek. Kamu menarik. Tubuhmu baik. Aku suka. Tetapi parfummu kelewat tajam karena terbikin dari mesin revolusi. Selamat tinggal. Aku gagal. Tenanglah. Tenang. Kamu terlalu kaku, Fabiola. Aku sudah benar-benar berusaha. Demi perjuangan kita yang suci. Kamu jangan tanggung-tanggung, Fabiola. Gunakan otakmu, tubuhmu, tanganmu, tetekmu dan seterusnya. Kamu tidak pernah bisa membayangkan betapa sungguh bulatnya tekadku. Namun semuanya tidak seperti yang kau bayangkan. Sungguh tidak bisa dirancangkan bagaimana seseorang bisa menjadi jeli kesenian. Belum apa-apa, ia sudah mencela bahwa aku berbau resiko. Bajingan! Benar-benar ia bajingan kelas menengah. Semuanya serba setengah-setengah. Tenanglah. Dengar. Ada hal yang sangat menguntungkan di sini. Ia telah berbicara tentang mastodon. Titik ini harus kita pergunakan sebaik-baik. Kita harus berusaha memasuki koran-koran dan daun supaya membesar masalah ini. Dan kita akan membuat karikatur penguasa dengan tangan, kaki, tubuh, dan belalai mastodon. Dan kaki akan menginjak-injak kaki. Bawah kaki itu, kita akan menuliskan kutipan dari Saja Jose Carosta tentang mastodon. Ide bagus, ide yang sangat bagus, dan kita akan mendorongnya ke arah yang lebih ekstrim. Itu tidak gampang.
tidak memerlukan dia lagi. Keadaan kita sudah cukup. Dia kita gunakan sebagai batu loncatan untuk mencetuskan revolusi. Jadi maksudmu, dengan dia ditahan, kita akan membuat keributan. Benar. Kita akan membuat keributan lalu mengembangkannya. Jadi revolusi. Nah, apalagi yang ditunggu? Hidup revolusi. Hidup! Jose, kamu akan ditangkap, Jose, dan dijebloskan ke dalam penjara. Kamu harus pergi, Jose. Jose, apakah kamu telah membunuh? Rasanya seaman Gloria. Aku dari berbicara dengan Padre Alfonso. Marilah. Gloria, Ya, Jose. aku dalam keadaan yang tegang, Gloria. Jose. Bukan, Gloria. Bukan lantaran ada bencana, Gloria. Tetapi ketegangan yang sedang dialami oleh seseorang yang sedang berjalan di atas sebatang titian kayu. Aku harus menjaga keseimbangan. Sebagai seorang penyair, aku adalah abdi dari hukum alam. Aku mengabdi kepada pencipta alam. Sebagai seorang abdi alam, aku harus mengingatkan masyarakat bahwa di samping penyempurnaan nilai-nilai hidup, orang tidak bisa melupakan nilai-nilai abadi. Nilai-nilai praktis memang harus kita perjuangkan, tetapi nilai kerohanian harus senantiasa kita perhitungkan. Sekali waktu, orang-orang itu biarpun telah mencapai tujuannya akan menderita kekosongan jiwa. Pada saat itulah mereka akan memikirkan kebutuhan nilai-nilai rohani. Sekarang ini mereka masih menganggap bahwa prioritas perjuangan harus diberikan kepada perbaikan kehidupan praktis. Ya, manusia adalah gabungan dari unsur fana karena dia harus mati dan unsur abadi karena sukmanya tidak bisa mati. Dia adalah gabungan dari jasad dan roh. Tidak mungkin dia berdiri hanya sebagai jasad. Itu berarti dia sedang menjadi robot dan dia tidak akan bahagia. Tidak mungkin pula dia berdiri hanya sebagai roh. Itu berarti dia sedang